Oke guys, pada video kali ini Tia Channel ingin memberikan beberapa tips buat kalian para YouTuber pemula khususnya ya. Bagaimana sih cara membuat video yang benar agar video tersebut aman dan bisa ditayangkan dengan baik dan tanpa ada halangan ataupun rintangan. Ingin tahu? Tonton ya video ini langsung. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, pada kesempatan ini guys, kita balik lagi ya. Kita kembali belajar tentang dunia YouTube, khususnya buat kalian para YouTuber pemula ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, stay tune, jangan kemana-mana. Senang sekali rasanya bertemu lagi dengan kalian. Seperti biasa, Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali menyapa kalian. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan yang luar biasa, orang yang maha kuasa tentunya. Nah, kita sekarang sudah kembali lagi di akhir minggu. Tepatnya di hari Sabtu ya. Di akhir weekend, Sabtu, Minggu nih. Biasanya kita udah lelah dengan segala aktivitas kita sepanjang minggu ini. Mudah-mudahan kalian telah melewati minggu ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rezeki, penuh dengan kesehatan, penuh dengan keceriaan ya. Nah, sekarang waktunya weekend itu waktunya kalian untuk spend waktu kalian dengan keluarga tercinta tentunya ya. Dan khusus di hari Sabtu ini seperti biasa ya, Tia Channel kembali untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan sharing lah ya tentang dunia YouTube ya. Bagaimana sih cara kita menjadi seorang YouTuber kalau misalkan untuk kalian yang benar-benar berminat untuk menjadi seorang YouTuber ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang Tia Channel dapatkan sejak channel ini masih nol sampai channel ini termonetisasi ya. So, stay tune terus. Jadi guys, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kita mengupload sebuah video ya. Jadi di sini ada beberapa tips yang ingin Tia Channel berikan buat kalian ya. Jadi berdasarkan pengalaman dari Tia Channel ya di channel ini ya. Nah, untuk video tersebut ya, untuk video-video tersebut tentunya kan video tersebut harus menarik ya. Nah, video itu harus menarik guys. Video itu harus menarik dengan judul yang kalian buat. Jadi kalau misalkan ya kalian ingin membuat sebuah video, kalian harus samakan isi video dengan si judul atau dengan tema itu harus sama. Jadi jangan sampai judulnya misalkan membuat kue dengan kelapa, tapi isinya kalian malah membuat pisang goreng, kan nggak nyambung. Atau kalau misalkan judulnya judulnya bagaimana cara memelihara seekor anjing, tapi isi videonya adalah keributan antara anjing dan kucing. Jadi itu nggak nyambung. So guys, jadi di sini perlukan adalah keseimbangan atau kecocokan antara judul dan isi film atau isi video. Nah, kalau misalkan kalian bingung ya, apakah harus membuat video dulu atau membuat judul dulu? Nah, seperti video yang telah Tia Channel singgung ya, atau Tia Channel bikin ya di minggu yang lalu ya, tentang cara mendapatkan 1000 subscriber ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah video itu lebih baik ya, alangkah lebih baik disarankan agar kalian bisa menentukan judul. Jadi tentukan dulu judulnya, baru kalian bikin videonya. Jadi nanti si video itu bisa lebih terkonsep, lebih terarah gitu ya. Nah, tentukan judulnya, baru kalian bikin videonya. Nah, seperti video sebelumnya kan sudah dijelaskan, untuk mengupload video atau mengedit video, kalian bisa menggunakan aplikasi KineMaster atau KineMaster ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalian masukkan ke aplikasi KineMaster itu. Nah, di sini guys, ketika kalian mengedit sebuah video di KineMaster itu, kalian bisa mengedit. Kalian harus tentukan ya, seberapa lama kalian ingin menayangkan video tersebut. Kemudian kalian bisa edit suaranya, apakah suara musik atau suara latar atau suara kalian. Kalau misalkan videonya video tutorial, apakah cukup terdengar jelas atau tidak. Nah, di situ harus kalian seimbangkan ya antara musik dan suara kalian. Kadang ada beberapa video yang tidak diberikan suara musik ya. Suara musik contohnya seperti apa? Seperti video game. Video game sebetulnya itu udah ada suara dari game tersebut ya. Jadi kalau mau dikasih musik bisa lah sedikit-sedikit.
Atau kalau misalkan ada juga video tentang seperti ini ya, tutorial atau ngomong gitu ya. Kadang ada beberapa dari YouTuber yang ketika ngomong seperti ini, seperti Tia Channel ini nggak pakai musik sama sekali, jadi kosong gitu ya. Jadi cuman asli ngomong aja guys. Tapi untuk Tia Channel sendiri, kalian bisa lihat ya, untuk Tia Channel sendiri, kalau misalkan Tia Channel sedang memberikan informasi ataupun edukasi, Tia Channel selalu memberikan lagu ya, lagu. Walaupun pendengarnya tidak terlalu besar ya, tapi ada lagunya kalau kalian perhatikan. Maksudnya apa guys? Itu maksudnya agar para pendengar atau para penonton yang menonton Tia Channel ini bisa mendengarkan tanpa tanpa rasa bosan ya, untuk menghindari rasa bosan gitu. Kadang kalau misalkan kita ngomong terus tanpa ada musik, tanpa ada latar katanya, kayaknya kalau misalkan orang itu nggak fokus guys, itu bisa lupa atau bisa bosan. Tapi kalau misalkan ada musik penghantarnya, ya lebih enak didengar kali ya. Apalagi kalau misalkan suaranya emang kurang enak didengar, dengan ada musiknya jauh lebih enak didengar. Tapi kalian harus perhatikan juga ya, musik yang kalian pilih itu tidak boleh lagu sembarangan guys. Karena apa? Kalau misalkan, ini berdasarkan pengalaman Tia Channel ya, pernah Tia Channel itu memasukkan lagu gitu, lagunya sih enak, bener lagunya enak, tapi ketika kita menguploadnya, kita mengupload kan menggunakan YouTube Studio ya guys ya. Nah di situ di YouTube Studio itu kelihatan guys, itu nggak nunggu pakai hitungan jam, nggak pakai nunggu hitungan menit ya. Jadi caranya seperti ini guys, kalau misalkan kamu masuk ke YouTube Studio, kamu klik di kontennya, ketika si video kamu itu uploading, sedang diupload gitu ya, nanti ada di bagian pembatasan itu ada tulisannya misalkan ada klaim hak cipta atau apa gitu ya. Nah di situ bisa kelihatan. Tapi kalau misalkan videonya aman, musiknya aman, itu ada tulisan tidak ada. Jadi seperti itu guys. Nah jadi hati-hati. Jadi ada lagu-lagu yang bisa kalian dapatkan ya. Selain di YouTube Studio tersebut kan ada koleksi lagu YouTube juga, itu bebas hak cipta. Dan juga kalian juga bisa download di KineMaster. Jadi si KineMaster ini kan dia punya beberapa lagu tuh guys di audionya. Kalian bisa pakai. Kalau misalkan kalian mau tambah lagunya, kalian bisa download di store-nya itu, di KineMaster store-nya itu. Dan itu betul-betul aman dari hak cipta atau klaim copyright. Jadi ingat guys ya, ketika kalian upload video, kalian harus perhatikan hal yang tadi ya. Perhatikan hal-hal yang tadi seperti apa, apakah lagu tersebut aman dari copyright atau dari klaim hak cipta ya. Nah kemudian untuk video ini durasinya yang baik ya guys ya. Kalian sebaiknya memakai durasi 8-15 menit, itu udah ya 8 menit. Bikinlah video 8-15 menit, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Jangan bikin video cuma 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit, itu kurang bagus guys ya. Pertama, untuk mungkin viewernya akan banyak, tapi untuk jam tayang, untuk mengejar jam tayang kalian tentunya akan sulit, karena hitungan satu video cuma 1 menit, 2 menit. Dan untuk kedepannya apabila channel kalian termonetisasi, iklannya cuma bisa masuk 1 guys. Jadi cuma di beginning aja, di openingnya aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa bikin video di atas 8 menit guys, 8-15 menit, itu video kalian tuh bisa ditaruh iklan di depan, di belakang, dan di tengah-tengah beberapa. Dan kalau misalkan kalian mau bikin video yang durasinya panjang, sekitar setengah jaman ya, 20 menit sampai setengah jam, bahkan bisa sampai 1 jam, kamu harus benar-benar make sure ya kalau konten kamu itu benar-benar menarik. Biasanya kalau misalkan kita kontennya seperti mengunjungi tempat makan ataupun berwisata atau membahas sesuatu yang outdoor, biasanya itu bisa di atas 30 menit guys. Dan jangan lupa ya guys ya, pencahayaan dan suara itu harus jelas gitu. Maksudnya kalau misalkan dalam pembuatan video, dan ketika kalian membuat video, santai aja, jangan terburu-buru, jangan grogi. Jadilah kalian ada apanya. Kalau misalkan sampai ada kesalahan pun ya nggak apa-apa kan, penonton juga maklum ya. Seperti biasa Tia Channel kalau salah ngomong kan suka bilang aduh maaf salah ngomong. Nah seperti itu aja. Jadi jadilah apa adanya kalian gitu, karena penonton pun lebih senang siapa kalian apa adanya. Nah ketika kalian mengedit video guys, ada baiknya ketika kalian mengedit di YouTube Studio itu, si publikasinya itu jangan langsung publik ya. Kamu simpan dulu di private ya, untuk kalangan pribadi. Kemudian kalian edit, baru setelah editnya selesai baru kalian bisa publikasikan untuk atau publik. Nah sekarang pertanyaannya guys, apakah kalau misalkan videonya sudah dipublikasikan, sudah diupload ke YouTube,
dan sudah ada yang menonton, kalau misalkan ingin mengedit tambahan, apakah bisa? Jawabannya bisa. Jadi kalian bisa buka aja YouTube Studionya, kemudian edit, ada mau kata-kata yang ditambahkan, atau misalkan ada mau apa istilahnya ya, bahkan mau ganti thumbnail bisa guys, jadi nggak masalah guys ya. Ada satu lagi guys, sebuah pertanyaan yang banyak orang-orang pertanyakan guys. Jadi ini kasusnya seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah bikin video nih, sudah ada viewernya, kemudian jam tayangnya sudah tercatat, tapi rasanya kalian ingin mengganti video ini untuk alasan tertentu. Jadi kalian ingin apa? Mengupload ulang. Jadi ingin menghapus video yang lama. Jadi gantikan dengan video yang baru. Apa karena thumbnailnya, apa atau karena isinya ingin kalian tambahkan, atau mungkin ada yang ingin kalian kurangi. Nah, pertanyaannya kan kebanyakan mereka bertanya, orang-orang ini guys, atau para YouTuber pemula ini bertanya, apakah dengan menghapus video si viewernya itu akan hilang, ataupun subscribernya akan hilang, ataupun si jam tayangnya itu akan hilang? Nah, jawabannya guys, kalau misalkan kalian sudah upload sebuah video, walaupun video itu walaupun video itu sudah di-upload dan sudah ditonton orang banyak guys, itu jawabannya ya. Jadi untuk jam tayang jangan takut, jam tayangnya tetap tercatat, jadi tidak akan hilang walaupun videonya sudah dihapus gitu ya. Misalnya udah jalan sebulan nih, kemudian kalian hapus, jam tayangnya sudah tercatat, jadi tidak akan hilang. Bagaimana dengan viewernya? Viewernya itu kalau jumlah berapa kali ditontonnya itu masih ada di YouTube Studio kamu, atau di YouTube channel kamu ya, di paling belakang. Kalau di HP itu bisa dilihat. Tapi untuk privasi videonya, maksudnya untuk video tersebut viewernya berapa, tentunya hilang karena si videonya kan udah dihapus ya. Tapi kalau untuk jumlah viewer yang di channel, jumlah viewer, tahu kan di channel, misalkan kalau misalkan kamu buka channel YouTube kamu kan ada paling belakang itu kan tentang ya, atau about ya, di situ kan ada udah berapa viewer gitu kan, itu keterangan tentang channel kamu. Terus paling bawah tuh ada berapa kali ditonton atau berapa viewer. Nah, itu nggak akan berkurang guys ya. Dan juga untuk jam tayangnya serak lagi guys. Ya untuk jam tayangnya guys, jam tayangnya ya kalau misalkan kalian di YouTube lihat di YouTube Studio versi desktop atau versi komputer, kalian lihat di jam tayangnya tetap tidak akan hilang. Jadi jangan takut ya. Jadi selama ini kan banyak yang bingung ya. Jawabannya tidak akan hilang. Jam tayang tidak akan hilang, jumlah viewer tidak akan hilang. Yang hilang itu hanya apa? Display aja di video tersebut gitu. Kenapa Tia Channel bisa bilang dan bisa jamin itu tidak akan hilang? Karena Tia Channel sudah mencoba. Jadi ada beberapa video yang sempat Tia Channel hapus, dipikir jam tayangnya hilang atau jumlah viewernya berkurang, ternyata enggak ya. Jadi enggak masalah ya. Jawabannya sudah ada, enggak masalah. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan tips yang singkat ini bisa membantu kalian ya, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan buat kalian para YouTuber pemula. Dan tentunya kalian untuk menjadi seorang YouTuber, kalian harus punya modal mental ya. Jadi bukan modal apa-apa, tapi modal mental yang kuat. Jangan punya modal tempe ya guys ya. Jadi kalian harus istilahnya harus semangat terus ya. Jadi kuncinya satu guys, upload video aja, upload terus gitu. Semakin kamu rajin upload, semakin bagus guys. Karena kita tidak pernah tahu, dan Tia Channel sendiri pun tidak akan pernah tahu video mana yang akan booming, video mana yang akan menjadi primadona ya. Jadi ya upload aja terus ya, walaupun istilahnya kita nggak pernah tahu. Ingat ya, rezeki itu kan di tangan Tuhan ya, tapi tetap kita harus berusaha gitu ya. Selama kita berusaha pasti ada hasilnya guys. Oke? Guys, pada kesempatan kali ini, di video kali ini Tia Channel juga ingin mempromosikan beberapa channel dari para YouTuber pemula ya. Ada, kalau misalkan kalian ingin menonton film, ini ada channelnya nih, ZT Movie Channel ya, ZT Movie Channel. Kemudian kita juga punya Mr. Lee Gaming Channel, ini khusus buat game. Ini para pemilik YouTuber pemula ya. Kemudian kita punya Call FF, kita punya TFA, kita punya Kevin Lee Kuliner. Kemudian kita juga punya channel apa lagi ya. Semua channelnya ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin cek ya, ada di kolom deskripsi. Jadi ada ZT ya, ZT dibaca ZT gitu, ZT Movie Channel, itu khusus buat film. Kemudian ada yang gamenya itu ada TFA, ada Call FF, kemudian ada Mr. Lee Gaming Channel, Mr. Lee Gaming Channel, kemudian ada Kevin Lee Kuliner, itu tentang makan ya gitu. Jadi itu channel-channel yang ingin
Tea Channel promosikan pada kesempatan kali ini ya. Untuk lebih jelasnya ada di kolom deskripsi ya. Kalian bisa klik di situ dan kalian bisa support ya, bisa bantu support, bisa subscribe dan bisa enjoy ya, bisa lihat channel apa mereka itu dan kalian bisa mengikuti mereka ya. Dan buat kalian yang baru datang ke Tea Channel, silahkan subscribe channel ini agar channel ini tentunya bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian. Dan share channel ini ke yang lain agar juga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Dan kalau misalkan kalian yang bergabung dengan komunitas YouTuber Tea Channel, silahkan kita tunggu kedatangannya di komunitas YouTuber Tea Channel. Ada di Facebook dan di Telegram ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi, jadi tinggal klik, jadi gampang banget ya. Dan jangan lupa, Tea Channel adalah channel informasi dan edukasi ya. Jadi selalu memberikan informasi yang menarik dan juga kita memberikan program-program edukasi. Ada 3 program edukasi setiap minggunya, yaitu program edukasi belajar menjadi seorang YouTuber seperti hari ini hari Sabtu, kemudian juga di hari Selasa biasanya ada program edukasi belajar tentang saham, hari Kamis belajar tentang reksadana. Sisanya adalah informasi-informasi yang menarik buat kalian. Terus sekali guys, dukung terus channel ini agar terus dapat berkembang, dapat bermanfaat buat kalian semua, buat orang banyak tentunya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanan so kalian dapat info-info terupdate dari Tea Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye bye.